kita dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Situ nanti bisa kita mengenal siapa saya, siapa Tuhan, dan bagaimana saya menanggapi rencana Tuhan kepada saya. Karena nanti setelah kalian dinawankan menjadi jemaat dewasa, ada panggilan Tuhan, bagaimana saya menanggapi, kita bandingkan dengan kehidupan Yesaya. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 kita dengarkan bersama-sama, saya bacakan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ada 3 bagian kehidupan yang kita lihat di sini. Adalah Tuhan menginginkan kekudusan manusia. Tuhan menginginkan manusia itu hidup seturut dengan firman-Nya, yaitu yang di sini tadi dalam perikop kita adalah Yesaya. Mereka berseru pada seorang dengan yang lain, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan ketika Yesaya melihat kekudusan Tuhan itu, dia mengenal siapa dirinya. Bagaimana diri Yesaya? Yesaya mengatakan, celakalah aku, binasa. Jadi ketika diperhadapkan kekudusan Tuhan dengan kehidupan kita, bagaimana kita? Celakalah aku, binasalah aku, sebab aku ini najis, aku ini orang berdosa. Jadi nggak layaknya kita jumpa dengan Tuhan. Siapa yang melayakkan kita jumpa dengan Tuhan? Siapa yang melayakkan kita jumpa dengan Tuhan? Siapa? Di sini jauh. Siapa yang melayakkan kita berjumpa dengan Allah Bapa? Melalui darah Yesus. Inilah minggu-minggu pas itu, makanya kadang ada satu momen bagi kita nanti ada satu kesepakatan di dalam niat kita. Maka setiap akhir ngawan itu hari Jumat ini kita ke gereja. Oh, ini rupanya yang membuat saya bisa bertemu kembali dengan Tuhan saya. Melalui kematian Kristus itu, kita minum darahnya, kita makan dagingnya, walaupun itu hanya sebagai lambang, tapi itu membuat kita bisa mengoreksi diri. Ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan, apa yang dilihatnya dalam dirinya? Kita lihat dulu, apa yang dilihat Yesaya dalam dirinya ketika dia bertemu dengan Tuhan. Satu dulu, dia merasa celaka. Kalau celaka katanya sudah pasti berbahaya. Yang kedua, kenapa dia celaka? Karena dia najis bibir. Yang ketiga, kenapa lagi? Karena dia juga berada di tengah-tengah orang yang najis bibir. Dia celaka, dia binasa. Kenapa dia celaka dan binasa? Karena dia pun najis bibir dan tinggal juga di tempat orang yang najis bibir. Kalau dia tadi najis bibir, orang sekitarnya nggak najis bibir, mungkin bisa dia cari. Kalau orang sekitarnya pun najis bibir tapi dia tidak najis bibir, bisa dia menjadi contoh yang baik. Tapi ini dia pun sudah najis bibir. Teman-temannya pun bangsanya katanya tadi, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja Pencipta. Jadi kita semuanya ini, kita pun sudah berdosa, sekitar kita pun sudah berdosa, tempat tinggal kita pun sudah berdosa, tapi mata iman kita memandang Tuhan.
ini punya tujuannya menjadi orang Kristen. Biarpun saya berdosa, biarpun saya menajis bibir, biarpun sekitar saya tempat orang berdosa, tapi saya mempunyai Tuhan yang mau mengampuni saya. Setelah tadi Yesaya mengenal Tuhan, mengenal siapa dirinya, apa yang terjadi, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkanku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit, lalu menyentuhkannya kepada mulutku. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Bara artinya api penyuci, api penyucian. Setiap manusia yang berdosa sudah disucikan oleh Tuhan. Lalu ketika manusia disucikan, apa jawaban manusia terhadap penyucian Tuhan? Panggilan Tuhan, siapakah yang akan jawaban manusia yang sudah disucikan? Apa? Inilah